Mendaki gunung tertinggi di dunia adalah petualangan yang menantang. Namun kamu akan melakukan perjalanan luar angkasa yang epik di gunung terbesar di seluruh tata surya. Bagaimana perjalanan ini dibandingkan mendaki puncak tertinggi di bumi? Peralatan khusus apa yang kamu perlukan? Dan apa yang kamu lihat dari atas? Lihat itu, Olympus Mons. Gunung berapi terbesar di Mars ini tingginya mencapai 25 km. Menjadikan gunung ini tertinggi di seluruh tata surya. Basis Olympus Mons mencakup luar wilayah yang sama dengan negara bagian Arizona dan tingginya hampir 3 kali lipat dari Gunung Everest. Mendaki Everest adalah prestasi fisik yang melelahkan. Kamu harus berada dalam kondisi fisik yang prima dan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyesuaikan diri dengan kadar oksigen rendah di ketinggian yang ekstrim. Namun ribuan orang telah mencapai puncak Everest. Tapi bisakah kamu menjadi orang pertama yang mencapai puncak Olympus Mons? Jangan anggap remeh bahwa untuk mencoba pendakian ini, kamu harus melakukan perjalanan yang jauh lebih epik terlebih dahulu. Kamu harus pergi ke Mars. Namun dengan asumsi itu berhasil, kamu akan sampai di pangkalan Olympus Mons. Sebuah ngarai raksasa akan mengelilingi gunung karena beratnya gunung berapi tersebut. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjadi pendaki gunung yang baik dan memeriksa cuaca. Badai angin kencang kemungkinan besar akan terjadi di seluruh planet ini. Namun dengan atmosfer planet Mars yang tipis, angin tersebut tidak akan sekuat di bumi. Dan akan ada satu bonus lainnya. Atmosfer di Mars hampir seluruhnya terdiri dari karbon dioksida. Kamu akan memiliki pakaian antariksa yang memberikanmu pasokan oksigen yang stabil sehingga kamu bisa bernafas. Artinya, tidak perlu menyesuaikan diri dengan kadar oksigen di berbagai ketinggian di gunung. Di Everest, kamu harus melakukan ini, dan kamu harus hati-hati dengan apa yang disebut zona kematian. Ini adalah wilayah yang tingginya lebih dari 7,9 km, di mana tingkat oksigen sangat rendah. Pada puncaknya, kamu hanya akan menghirup sepertiga dari jumlah oksigen yang kamu peroleh di permukaan laut. Tubuhmu mungkin mulai merasa sakit, namun kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di Olympus Mons. Kamu bisa langsung menuju puncak dengan pasokan oksigen yang stabil. Akan lebih baik jika memiliki perangkat yang lebih kecil untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Jika tidak, oksigenmu akan terlalu besar untuk dibawa ke atas. Perjalananmu dari pangkalan akan dimulai dari tebing, dan bukan sembarang tebing. Tebing hampir vertikal setinggi Gunung Everest. Ketinggiannya bisa mencapai 7 hingga 10 km, tergantung di mana kamu berada. Jika percobaan pertama ini tidak berhasil membuatmu berhenti, mulai sekarang tanjakannya akan lebih landai. Kamu memiliki waktu sekitar 30 jam pendakian non-stop untuk mencapai puncak, baik naik ataupun turun. Itu jika tidak ada yang salah dalam perjalananmu. Tapi setidaknya itu akan menjadi perjalanan yang hampir datar menuju puncak. Jangan lupa bahwa kamu akan melakukan ini dengan pakaian antariksa yang beratnya sekitar 38 kg. Dan hal ini memperhitungkan bahwa gravitasi permukaan Mars adalah sekitar sepertiga bumi. Bayangkan mendaki Gunung Everest dengan pakaian yang sama. Di bumi, beratnya sekitar 100 kg. Setelan itu akan memiliki segalanya yang penting untuk kelangsungan hidupmu. Semua oksigen, makanan, dan air. Dan kamu tidak akan bisa melepaskannya. Kamu harus makan makanan yang bisa kamu jangkau dengan mulut di dalam helm. Astronot NASA yang sedang berjalan di luar angkasa melakukan ini dengan buah-buahan dan batangan sereal yang dilapisi kertas beras. Kamu harus makan dalam satu gigitan. Kamu tidak ingin remah-remah bertebaran di sekitar pakaian antariksamu, bukan? Dan kamu juga harus membawa air ke dalam pakaian itu, atau setidaknya diransel dengan pengatur suhu. Air akan membeku dengan cepat di Mars, dengan suhu rata-rata mencapai minus 62 derajat Celcius. Kamu juga perlu memakai popok yang tebal dan cepat menyerap untuk menyerap urin. Tapi kamu akhirnya akan mendekati puncak. Kamu akan melewati awan uap air yang tipis. Ini akan membuatmu terkejut, karena di Mars tidak pernah ada turun hujan. Di puncak, kamu akan menemukan kawah besar selebar 85 km. Itulah lebarnya Danau Ontario. Dengan suasana tipis di sekitarmu, kamu akan merasa seperti sedang berdiri di sebuah pulau di angkasa. Laut berwarna karat terbentang di sekelilingmu. Kau berhasil, namun sekarang kamu harus turun dan tiba di bumi. Ups, kamu belum mengetahui bagian itu ya? Semoga kamu siap menghabiskan 100 tahun ke depan di Mars. Tapi, itu hanya cerita.
Untuk cerita lainnya ada di sisi lain, di dua sisi.